agar kita diberikan kemudahan serta ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita telah berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama dengan tepat. Yang kedua, dengan latihan, siswa dapat mempresentasikan kalimat utama yang telah dibuat dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan menyimak video, siswa dapat menjelaskan mengenai rantai makanan dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dengan latihan, siswa dapat membuat rantai makanan dengan kreatif. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, biar lebih semangat, kita bernyanyi bersama. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping aku Seren sedang bekerja, mengendali kuda sumpah yang baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu. Senang sekali ya kita barusan sudah bernyanyi bersama. Sekarang ibu memiliki pertanyaan. Apakah anak-anak pernah menaiki kuda atau delman? Ibu yakin anak-anak di rumah sudah pernah ya menaiki kuda atau delman. Nah, sekarang kuda itu makannya apa sih? Betul, rumput atau tumbuh-tumbuhan. Masih ingatkah kamu pada pembelajaran sebelumnya, hewan yang memakan tumbuhan atau rumput disebut hewan herbivora. Hewan yang memakan hewan lainnya atau daging disebut karnivora, sedangkan hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lainnya atau daging disebut sebagai hewan omnivora. Masih berkaitan dengan makanan, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Untuk mengetahui rantai makanan, yuk kita baca teks non-fiksi berikut ini. Perhatikan buku siswa tema 5 halaman 55 dan 56. Ayo kita membaca bersama-sama. Rantai makanan. Paragraf pertama. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Paragraf kedua. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Paragraf ketiga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut.
Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu harus lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Paragraf keempat. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Dalam setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga dengan ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap teks paragraf dalam teks yang disajikan. Nah, tadi kita sudah menentukan ide pokoknya. Selanjutnya, setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Adapun cara mengembangkan ide pokok, yang pertama, membaca teks dengan seksama, menentukan ide pokok, membuat kalimat baru dengan bahasa sendiri, lalu gunakan diksi dan ejaan yang tepat. Selanjutnya, kita coba mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Silahkan baca teksnya, paragraf pertama. Nah, sekarang kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, yaitu rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ide pokoknya pengertian rantai makanan. Lalu kita masukkan lagi atau rubah ke kalimat utama dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu pengertian rantai makanan, yaitu proses memakan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup secara berurutan. Nah, tadi kan kalian sudah paham ya bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Sekarang silahkan kerjakan tugasnya. Lalu, kamu presentasikan hasilnya dengan percaya diri. Anak-anak, setelah kita menemukan ide pokok dari teks tentang rantai makanan, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu kepada makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah contoh rantai makanan. Yang pertama ada tumbuhan. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula yang disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Yang kedua, ada tikus. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivor, contohnya tikus. Selanjutnya, yaitu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini biasanya hewan karnivor, contohnya ular. Selanjutnya, ada burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen puncak yang memakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir ada pengurai. Pada saat konsumen tingkat 3 mati atau konsumen puncak mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Tadi kalian sudah memahami apa itu rantai makanan. Sekarang tugas kalian menggambar bagan rantai makanan yang ada di kebun. Kalian gambar di buku gambar dan diwarnai dengan sekreatif mungkin ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang ide pokok, lalu kalimat utama, dan yang terakhir kita sudah menggambar mengenai bagan rantai makanan hewan yang ada di kebun. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kalian dapatkan
masker, lalu menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, yaitu materi IPA mengenai aliran energi dan siklus nutrien pada rantai makanan. Lalu bahasa Indonesia mengenai mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Dan yang terakhir SBDP mengenai properti tari daerah beserta fungsinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu.